Ya, sebelum kita diskusi kembali di Bung Erwin dan juga Bung Hermansyah, ini kita coba ingin lihat dulu paling tidak merasakan semangat dari para WNI kita yang sudah berada di Sydney, Australia jelang laga pada Kamis esok. Sudah bergabung bersama kami langsung dari Australia. Ini ada Bung Tri Joko Susilo. Selamat malam, Bung TJ. Halo, selamat malam Mbak Maria, apa kabar Bapak Ibu semua yang ada di studio? Alhamdulillah sehat. Wih, rame-rame di sana nih ya. Ya, inilah kami supporter tim nasional Indonesia yang sudah baru hadir di kota Sydney, Australia. Mantap kali Bung TJ dan juga kawan-kawan. Kalau begitu kami ingin dengar ya antusiasmenya di sana seperti apa nih jelang pertandingan nanti hari Kamis Indonesia lawan Australia. Ya, kalau kami kebanyakan datang dari Jakarta ya, Pulau Jawa. Cuman kami tadi beberapa kali ketemu dengan beberapa komunitas Indonesia, jalan-jalan di downtown begitu. Ketika kami melakukan pembicaraan dalam bahasa Indonesia, ketika acara buka puasa bersama di jalan itu banyak ketemu komunitas yang mereka menanyakan, pasti menonton bola ya, Indonesia mainnya. Dan ternyata spektakuler ya, hanya di sebagian sudut ke kota Sydney, antusiasme dari para pendukung atau warga negara Indonesia ataupun diaspora yang ada di sini itu sangat luar biasa menyambut kedatangan tim kita yang katanya tadi hari ini sudah sebagian besar datang dari Jakarta. Juga kemarin sempat menyambut timnas kita pada saat tiba di Australia? Ya, tadi pagi jam 10 itu rombongan inti dari Jakarta hadir ya. Tadi kami sempat jumpa foto-fotoan. Sempat ngobrol juga berarti, Bung TJ? Ngobrol dengan Pak Sumarji, pimpinan manajer tim nasional juga. Sempat ketemu dengan head coach Patrick Kluivert, ada Jordi, Johan Cruyff, kemudian juga teman-teman adik-adik pemain sepak bola, ada Muhammad Ferrari, ada Nadio, dan lain sebagainya. Pokoknya meriah sekali tadi waktu kita sambut di Kingswood Airport di kota Sydney. Semoga besok latihan bersama kami bisa diperbolehkan Bapak Manajer untuk kami bisa jumpa dengan para pahlawan sepak bola Indonesia. Luar biasa. Oke, kalau gitu ngomong-ngomong pertandingan besok hari Kamis, sulit nggak sih dapat tiket di sana? Ya, memang kalau masalah sepak bola itu all around the world itu selalu crowded. Selalu kalau untuk tingkatan Piala Dunia seperti ini, dimanapun negaranya yang berpartisipasi itu pasti antusiasme luar biasa. Di Sydney, saya dengar dari teman-teman di sini tiket jatah untuk tim Indonesia itu sudah sold out 2 bulan yang lalu. Jadi dari kapasitas 42.000 seat yang ada di Sydney Football Stadium ini diperkirakan dialokasikan 3.250 tiket. Dan itu sudah sold out dari bulan lalu. Mantap. Jadi kalau ada yang masih mau nonton, pakai jatuh tiket untuk lokal, untuk orang-orang Australia. Oke, siap. Kalau gitu terakhir Denny, kita coba tebak-tebak skor, harapannya berapa nih Bung TJ? Saya sebagai supporter garis keras tim nasional harus optimis, harus yakin. Ya kan, dengan begitu besarnya harapan publik di Indonesia, dengan penambahan penguatan skuad pemain Indonesia, dan juga optimisme dari Om Patrick Kluivert ketika saya tadi sempat wawancara sebentar. Ya, insya Allah minimal kita bisa membawa poin 1 saja pulang. Oke, siap. Minimal ya, itu karena ya. memang kesulitan terbesar itu aklimatisasi dari pemain yang melakukan penerbangan jarak jauh dari Eropa ke Sydney, di mana terdapat 10 jam perbedaan waktu. Kami khawatirkan aklimatisasi teman-teman itu kurang cukup optimal. Kita lihat ya, harapannya paling tidak membawa poin untuk Indonesia. Terima kasih banyak Bung TJ. Ini dukungan dan juga semangat dari Bung TJ dan juga rekan-rekan ini yang kemudian menentukan nanti bagaimanakah timnas kita beraksi di lapangan hijau. Silakan bergabung dengan kami. Oke, siap, luar biasa antusiasmenya. Terima kasih kemeriahannya langsung dari Sydney, Australia. Salam sehat untuk Anda semua di sana. Itu dia, paling tidak ya tentulah ya kita para pecinta sepak bola, para pendukung timnas ingin Indonesia membawa poin paling tidak, tentunya dengan komposisi yang mungkin berbeda begitu ya. Wajar lah ya kita berharap seperti itu. Tapi kalau Anda melihat strategi apa yang akan digunakan oleh Kluivert nanti? Ya, Erwin. Coach Patrick sama asisten-asistennya ini kan nggak banyak bicara ya, nggak banyak bicara soal strategi, soal apa yang akan dilakukan, tapi merujuk pada konferensi pers ketika Coach Patrick ini paling banyak bicara ya. Waktu konferensi pers itu kan banyak ditanya dan itu momen paling dia banyak bicara gitu ya. Kelihatan di situ bahwa ada keinginan untuk membawa Indonesia melangkah sejauh-jauhnya ya di ajang ini, yaitu lolos ke Piala Dunia tentu.
beberapa waktu yang lalu juga asistennya Alex Pastur juga sempat bilang bahwa tim ini akan menyesuaikan main lawan siapa gitu. Artinya nggak akan mungkin serta-merta langsung tampil terbuka, menyerang gitu ya. Ketika tampil di kandang Australia, meskipun sekali lagi Australia sangat mungkin tidak tampil dalam kekuatan full tim. Kalau saya melihatnya sih memang ada usaha Coach Patrick untuk tidak terlalu mengubah paling tidak pemain-pemain yang dipanggil di era kepelatihan Coach Sintayong. Jadi tidak banyak berjudi, karena kalau misalnya yang dipanggil ini pemain-pemain yang benar-benar baru, ini pekerjaannya bisa 2 kali lipat. Asumsinya adalah para pemain yang dipanggil di era Coach Sintayong ini kan sudah pernah bermain bersama. Mungkin sekitar 70-80% ya. Sudah pernah bermain bersama. Jadi kerangka timnya itu ya sudah terbentuk di era kepelatihan sebelumnya. Maksimalkan waktu yang singkat ini ya. Iya, tinggal bagaimana penerapan strateginya. Nah, ini yang mungkin harus dikejar. Strateginya kalau merujuk pernyataan dari Coach Alex Pastur, ya sangat mungkin menunggu ya sambil melakukan serangan balik, karena harus realistis bahwa tampilnya di kandang Australia. Lain cerita kalau misalnya nanti lawan Bahrain di Jakarta ya. Sudah, karena kemarin total defense kita mungkin sudah cukup bertahan lah hingga saat ini begitu ya Bu Herman. Betul, setuju ya, setuju yang dibilang Bung Erwin. Jadi mungkin menunggu. Itu jalan satu-satu yang terbaik, retreat. Jadi bagaimana permainan Australia, jadi dia tunggu karena mungkin sudah dianalis oleh staff dari coaching Patrick Kluivert untuk bisa setidaknya bisa meraih poin, ya tidak muluk-muluk saja, realistis saja dengan komposisi yang tadi, yang pemain-pemain yang sudah lama, jadi tidak akan merubah banyak. Ya, dan yang paling penting kan sebenarnya bagaimana kemudian tidak hanya kebugaran saja dari skuad Garuda kita, tapi juga secara psikologis ya mereka untuk bermain nanti. Boleh dibagi dong tips-tipsnya kepada para junior, sebenarnya apa sih yang kemudian harus mereka lakukan untuk kemudian paling tidak mengurangi tekanan yang ada? Mungkin mereka udah yang bermain di Eropa mungkin sudah tahu ya, dia sebagai pemain profesional pasti pada saat pemberangkatan itu lelah, dia capek berangkat dari Indonesia ke Australia. Karena kan banyak juga yang dari Eropa kan? Oh ya, mungkin juga dari Eropa sebagian ke Australia, dia akan mempergunakan istirahat 1 hari semaksimal mungkin. Karena Cukup 1 hari itu? Karena besoknya kan mereka akan training, akan latihan ya. Hari 19-nya official training dan 20-nya main. Dia pergunakan di tanggal 17 hari ini mereka benar-benar setiap kecapean yang kemarin berangkat dia harus istirahat benar-benar dimaksimalkan. Iya, dan kalau Anda lihat sebenarnya level Australia dan Indonesia ini seperti apa? Berada di mana sih level kita ini sebenarnya dengan Australia ini, Bung? Tapi dengan paduan kita kemarin lawan Australia di Indonesia, tahan draw, ya setidaknya adalah imbang lah sama Australia. Mungkin dia main di tuan rumah di sana, tapi kita juga tidak mau kalah juga pasti kan. Dan kita bisa setidaknya kita bisa meraih poin lah Mbak Maria ke Indonesia lah. Bung Erwin, kalau kita berkaca kepada data, angka kan memang level kita agak lumayan jauh ya. Tapi berkaca dari pertandingan sebelumnya dan bagaimana kemudian kesiapannya saat ini, Anda bisa menggambarkan seperti apa level kita dengan Australia ini? Ranking itu kan diraih bukan cuma sebulan 2 bulan ya. Kan ada rangkaiannya. Kenapa bisa ada di ranking itu gitu. Nah, Indonesia ini memang improve, tapi dibandingkan dengan Australia rekam jejaknya memang kalah. Hanya saja di belakangan ini, saya yakin lawan-lawan Indonesia yang ada di grup ini keder juga kalau ngelihat Indonesia. Indonesia ini kan permainannya terus berkembang, pemain-pemainnya juga terus bertambah, dan Arab Saudi kalah, ya kan? Australia ditahan imbang 0-0, Bahrain dimain di Bahrain itu juga ditahan imbang 2-2. Artinya Indonesia sangat diperhitungkan. Oke, rankingnya mungkin cukup jauh ya, tapi dengan update terkini, ya penampilan terkini. Lalu penambahan pemain-pemain yang ada sekarang itu ya, pemain-pemain diaspora yang main di Eropa, itu levelnya ya nggak beda jauh sih. Levelnya nggak beda jauh lah ya. Ini paling tidak kita punya harapan besar terhadap laga ke depan Bung Erwin ya. Dan juga kita coba akan kita coba akan utak-atik begitu ya. Kita akan ngobrol lebih jauh soal bagaimana sebenarnya kemungkinan formasi yang kemudian akan dibuat oleh pelatih baru kita, Kluivert ya. Usai jeda sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.